Kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa washabihi ajma'in. Alhamdulillah di malam hari ini Allah pertemukan kita dengan izinnya kita bisa bertatap muka, ya, bisa berbincang, insyaallah. Banyak sekali nikmat Allah Ta'ala yang telah memberikan kepada kita, dan paling banyak sekali, ya, karena saking banyaknya Allah suruh menghitungnya, kita tidak pernah bisa menghitungnya, dan Allah sendiri mengatakan wa nikmatullah la tuhsuha. Jika engkau menghitung nikmatku, la tuhsuha, kau takkan pernah bisa menghitungnya. Istilahnya kalau lautan itu sebagai tintanya dan pepohonan sebagai penanya, maka tidak akan pernah bisa tertulis nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada semua. Baik, di pertemuan kali ini, insya Allah kita akan tadribat, melatih, ya, melatih daripada ikhfa, izhar, idgham, ya, dan iqlab yang kemarin kita telah pelajari di bab nun sukun dan tanwin. Setelah itu insyaallah kita akan masuk bab idgham, ya. Idgham ada dua pembahasan insyaallah. Yang pertama adalah idgham yang secara sifat dan makhrajnya, dan idgham secara sempurnaannya. Ya, yang pertama tadi idgham secara sifat dan makhrajnya. Yang kedua adalah idgham secara ditinjau dari segi sempurna atau kurang. Nah, tadribat, ya, atau latihan itu sangat penting sekali ketika sudah belajar tajwid. Ingat, ya, tajwid itu mencakup semuanya. Dulu kita belajar tajwid, ya, paling hanya nun sukun dan tanwin, ya, ikhfa, izhar, idgham, iqlab, ya, terus maqobi'i, ya, mad tarik sukun, ya, mad iwad, mad wajib, mad jaiz, gitu. Itu pembahasan kita bahwa tajwid yaitu itu yang itu namanya tajwid. Kan, tapi tajwid itu adalah meliputi semuanya, makhraj, sifat, huruf. Kemarin karena ketika bertanya ke itu Syekh Said itu, ya, saya bertanya bagaimana cara belajar, dan belajar dari awal sampai di akhir atau rututan belajar dari para ulama terdahulu. Beliau mengatakan belajar dari ba, ta, sa, ya, fathah dulu, baru kasrah, baru dhammah, baru satukan fathah, kasrah, dhammah. Satu-satu huruf dulu disebutkan. Yang kedua, bagaimana cara langsung pelajari kaidah-kaidahnya, pelajari dia bagaimana dibaca, ya, bagaimana cara bacanya. Ketiga adalah pelajari dengan cara ditalqin. Misalnya talqin itu, misalnya ana bacakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, antum ulangi a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ditalqin, dituntun. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, ya, begitu. Nanti insyaallah ketika talaqi mungkin semuanya harus hidupkan mic-nya, ya. Yang ikhwan ana suruh dia untuk menghidupkan videonya. Yang akhwat, ya, jangan hidupkan videonya, terkecuali mungkin kalau mau talaqi, misalnya sendiri langsung berhadapan atau langsung jabri ana, ya, dibolehkan. Dulu juga, ya, ketika belajar di salah satu syekh, ya, yang akhwat ketika bercadar, ketika dia bertalaqi huruf dia harus bercadar biar ketahuan bibirnya bagaimana, dibuka, setelah itu tutup lagi, buka, tutup lagi. Itu nggak jadi masalah karena lagi belajar. Tapi ahsan memang, ya, kalau emang tidak, jangan, ya. Antum lewat telepon aja, ya, kalau pribadi lewat telepon aja. Kalau
kita langsung di sini lebih baik. Jadi ketahuan. Dan satu nanti insya Allah misalnya Andi dulu misalnya A'udzubillahi minasyaitonirrajim Andi, terus Pak Henry, terus Rita, mungkin terus dan sebagainya. Nanti begitu caranya kalau telaki dengan saya. Insya Allah taala, insya Allah. Nah mungkin kita jadwalkan malam Ahad karena malam Ahad itu rame ya. Teman-teman bisa dapat semuanya. Nah selanjutnya adalah pembahasan kita coba sekarang tadribat dari Hamzah sampai enggak semuanya, mungkin sampai jim sampai dan sebagainya. Ana mulai bacakan nanti. Mohon maaf kemarin Ana tidak sempat foto ya karena handphone di sini sinyal rada kurang ya. Kadang-kadang disimpan di rumah. Nah, saya pergi ke Leuweung gitu. Di ngebantuan di Leuweung. Suka kemarin panen tomat ya, Masya Allah. Andi karena panen tomat ya. Alhamdulillah. Banyak tomat di sini ya. Di pasaran mahal, di sini mah murah. Cengek gitu ya. Jadi alhamdulillah bisa bikin sambal, anak bikin sambal anak yang paling lada gitu ya. Kalau di Bandung anak nggak berani, nah cengek mahal sekali. Nah kita lanjutkan, saya tadribat sekarang. Bismillahirrahmanirrahim dari Hamzah. Nanti anak juga tahu bagaimana kesalahan di Hamzah karena insya Allah sekalian kita sambil anak mengingat-ingat juga Nuniyah As-Sakhawi, kesalahan-kesalahan satu persatu dalam huruf jaya kita baca. Nah, pertama adalah kita coba bahas tentang sekarang Hamzah ya. Hamzah jelas ya, kelihatan jelas ya insyaallah. I u ba u an ani a na minal mu'ni ma i an ani a. Ini Ana sengaja tidak cepat-cepat. Mungkin ada teman-teman yang belum hafal ya. Kalau sudah hafal ya tidak masalah, misalnya a i u ba u an ani a na minal mu'ni ma i an ani a. Biasanya ada tambah di akhirnya aina auna seperti itu ya. Coba dari Kang Ani ai uba. I uba u an ani a na minal mu'ima i an ani a. Non. Terus aina auna. Aina auna. Nah. Henry. I uba u an ani a na minal mu'ni ma i an ani a. Naam. Aina auna. Aina auna. Naam. Rita. I uba u an ani a na minal mu'ni ma i an ani a. Aina auna. Naam. Selanjutnya Teh Hani mau coba. Yang belum, bangga yang belum, yang sudah masuk tapi yang belum. Retno izin, Ustadz katanya lagi diangkut. Ya. Oh iya. Nah, Teh ya, Marisa. Masih perjalanan. Mana ini? Teh Marisa ada? Sinyalnya kayaknya Ustaz. Oh iya nggak apa-apa. Oke. Kita kalau itu lanjutkan dulu ya. Ba ya, ba
Ingat, kalau di hamzah tadi, ketika baca hamzah biasanya jangan terlalu ditahan, jangan juga terlalu dilonggarkan. Misalnya a i u ba u an ani a na minal mu ni ma i an ani a, jangan mu, atau alladzina yu'minuna bima, nah itu juga jangan yu'minu atau yuk. Nah, jadi jangan terlalu ditahan, jangan terlalu ditekan. Dia biasa aja, misalnya a i u ba, bukan ba, nah bukan sampai dia tertahan, sampai dia tertekan saja jangan. Nah itu biasanya kesalahan. Alladzina yu'minuna bi, alladzina yu'minu, biasa aja, alladzina yu'minu, yu dia keras saja, yu bukan yu. Nah itu jangan sampai dia terlalu tertekan ya. Nah, selanjutnya adalah ba ya. Ba, bagaimana huruf ba dia syiddah ya. Babi bu babe, buban bani babna minal mubni mabiban bani ba, bauna baina. Coba Kang Andi. Babi bubab, buban bani babna minal mubni mabiban bani ba, bauna baina. Henry. Babi bubab, buban bani babna minal mubni mabiban bani ba, bauna baina. Alhamdulillah. Mumtaz. Rita. Babi bubab, buban bani babna minal mubni mabiban bani ba, bauna baina. Alhamdulillah. Yang lain mungkin mustami' ya. Baik. Ba ketika dia sukun ya, biasanya tidak terlalu ditahan juga, kecuali emang dia tabbat yada abi lahabi wa tab. Jadi kalau dia sukun dilonggarkan saja, misalnya babe, babi bu babe ya, babi bu bab, bu bambani bab, nah itu juga jangan bab, nah jadi dia longgar, bu bambani babna minal mubni mubni ya, begitu. Insyaallah dilatih lagi. Sekarang huruf sa, insyaallah tidak akan kita baca semuanya, nanti antum latihan di rumah saja ya. Sa si subas susan sanisat naminal muslimasisan sanisa sauna saina. Coba Kang Andi. Sasi subas susan sanisasna minal muslimasi sang sanisa sauna saina. Ya, saya lupa tak dulu ya, tak dulu. Ya. Apa? Ya. Sa, tak. Nah, tadi sa ya, sa jangan sang ya. Ya misalnya sa si su bas su sansa, bukan sangsa. Ang kemarin apa saja? Dengan kaf. Yang lain dia ikutkan ke huruf nun. Lanjut, Henry, huruf ta. Sasi subas susan sanisas
minal muslimati sanisa saina sauna. Ya, Rita. Fasi subas susan sanisatna minal muslimati sanisa sauna saina. Ya, begitu ya. Jadi jangan ada sang bukan salah, cuman kaidahnya. Baik, mungkin nanti latihan selanjutnya di rumah saja, ya. Karena tadribat ya untuk latihan buat idgham, buat ikhfa, buat izhar, buat ikhlas, latihan nun sukun ya, latihan mad, latihan al-jauf. Al-jaufnya mana? Ba, bi, bu, a, i, u, ya, ta, ti, tu, ta, ti, tu, itu al-jaufnya. Yang lain mungkin ada nun sukun dan tanwin. Ya, misalnya tadi tati tubat tu tanitat minal muslimati tanita taunataina. Nanti insyaallah mudah-mudahan selesai kitab ini ya, saya pengennya ke Nuniyah As-Sakhawi insyaallah. Biar kita tahu di mana letak salah sedikit-sedikitnya kita belajar. Baik, selanjutnya insyaallah kita akan membahas tentang idgham ya. Idgham. Ini yang baru bergabung, mungkin Teh Hani sudah lama bergabung apa Anda ya atau baru? Andri, halo? Baru, Pak. Oh, baru. Ya. Teh Hani, insyaallah ini kita sudah pembahasannya idgham ya. Idgham yang dia secara khusus idgham. Bukan idgham yang nun sukun dan tanwin. Insyaallah nanti materinya kita akan ulang dari awal setelah selesai dijelaskan semuanya, dan mungkin ada di ini ya, kalau ketinggalan mungkin ada di YouTube ada ya, insyaallah ya. Insyaallah ada nanti sebagian ya, bisa dilihat dari awal sampai pertemuan sekarang. Kita biasanya di-share sama Kang Andi kalau nggak salah. Baik, pembahasan idgham seperti yang Ana jelaskan tadi ya, akan kita bahas dua sisi ya. Sisi yang pertama adalah dilihat dari makhraj dan sifatnya. Idgham yang dilihat dari makhraj dan sifatnya serta dari kesempurnaan membunyikan idgham tersebut. Nah, yang pertama adalah idgham yang kita bahas kan. Idgham artinya apa? Memasukkan huruf yang awal ke huruf yang kedua, atau bisa diartikan mentasydidkan ya. Nanti di idgham dari sisi sempurnanya ada secara khususnya. Baik, idgham ya, idgham jenis-jenis idgham itu ada idgham ya yang sejenis ya, ada idgham yang sama makhraj beda sifat, ada yang idgham yang makhrajnya dekat. Nah, ini tiga idgham. Yang pertama yang akan kita bahas adalah idgham yang sama sifatnya, sama makhrajnya. Ya, sama sifatnya, sama makhrajnya. Nama idgham disebut idgham mislain atau idgham mutamatsilain. Kemarin ya, idgham mutamatsilain termasuk daripada idgham termasuk dari gunnah yang paling sempurna atau bagaimana? Ya, kalau dia hurufnya huruf gunnah. Misalnya nun dengan mim. Misalnya nun bertemu dengan nun, nah pastikan nunnya masuk ke huruf nun setelahnya. Nah, itu juga namanya idgham
mutamatsilain. Ya. Idgham mutamatsil atau idgham mislain. Idgham yang kembar. Sama makhraj pun sama sifatnya. Nah, bagaimana makhraj yang pertama atau huruf yang pertama masuk ke huruf yang kedua? Misalnya di ayat fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadun. Wa ma kanu muhtadin. Rabihat tijaratuhum. Rabihat tijaratuhum. Ana coba tuliskan ya. Fama rabihat tijaratuhum ya. Rabihat tijaratuhum rabihat ya. Sini ada tijar. Sebentar. Rabihat ya. Rabihat ya, ini masuk ke tijarah ya. Ini tijarah tuhum ya. Ya tuhum jantung cairan. Ya. Ini tijarah tuhum ya. Tak yang pertama ini masuk ke tak yang kedua langsung tanpa dibaca rabihat tija ya. Rabihat tija. Dia harus masuk ke tak yang langsung ke yang kedua. Fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Rabihat tijaratuhum. Nah, ini adalah contoh yang pertama. Ana hapus dulu. Kasih contoh yang kedua. Contoh yang kedua adalah kalla bal la tukrimuna al-yatim. Yang mana kalla balla. Jadi ada balla ya. Balla balla. Nah, ini dia langsung masuk ke lam yang di sini. Kalla bal la tukrimun. Ya. Ya. Nah, tukrimun. Jadi kalla bal la ini masuk ke lam yang kedua. Ya. Yang jelas contohnya adalah atau contohnya adalah dia dia dihadapkan dengan huruf yang sama ya. Contohnya misalnya dia makhrajnya sama, sifatnya sama, makanya nama mislain. Mislain dia semisal atau dia kembar. Dia mislain. Jadi sudah Anda jelaskan ya. Sama hurufnya, sama makhrajnya, sama sifatnya. Dan dimasukkan dengan cara dibaca tanpa gunnah, terkecuali memang dia huruf gunnah ya. Misalnya mim bertemu dengan mim ya. Kalau secara mim sukun namanya idgham mimmi. Kalau hukum ya mislain ya, atau hukum idghamnya adalah idgham mislain atau idgham mutamatsilain ya. Misalnya mim bertemu dengan mim. Banyak dalam Al-Qur'an juga contoh-contohnya ya. Yudrikkumu juga yudrikkumul maut aynama takunu yudrikkumul maut. Yudrikku ada dua kaf ya. Itu insyaallah coba cari ya. Yang jelas ya banyak contoh di Al-Qur'an ya. Pokoknya antum kalau lihat ya sama hurufnya di awal, di yang pertama terus yang kedua, maka dapat dipastikan itu adalah idgham mislain secara hukum idghamnya. Tapi ada juga misalnya mim bertemu dengan mim sukun, kalau ditanya dengan hukum mim sukunnya, maka kita katakan dia juga idgham mim ya. Idgham mim. Nah, yang kedua
ya idgham yang kedua dilihat dari segi ya sama makhrajnya namun sifatnya beda. Sama makhrajnya namun sifatnya beda. Ya, ada 7 tempat, ya ada 7 tempat, ada 7 contoh yang mana dia idgham namanya idgham mutajannis, ya. Idgham mutajannisain, idgham mutajannis. Dua jenis yang dia sama makhrajnya tapi sifatnya berbeda. Idgham mutajannisain. Di mana saja misalnya ya ada ba bertemu dengan mim, ta bertemu dengan po, ya po bertemu dengan ta, ada sa bertemu dengan za, dal bertemu dengan ya, ta bertemu dengan dal, dan za bertemu dengan dha. Kita lihat di sini dia sama-sama makhrajnya. Mim dengan ba makhrajnya sama, syafatain, ya. Ba bertemu dengan mim, ya. Ta bertemu dengan po, sama makhrajnya. Ta dengan po makhrajnya sama. Tapi ada tempat sifatnya yang berbeda. Ya po sifatnya isti'la, ta sifatnya dia istifal. Ya. Atau dia sifatnya istifal. Ta sifatnya hamas, po sifatnya jahar, seperti itu. Nah, tapi di sisi lain juga ada yang sama. Tapi di sini kita banyak sekali tempatnya yang berbeda. Nah, kedua adalah misalnya po bertemu dengan ta juga sama makhrajnya. Ta bertemu dengan za, makhrajnya sama. Wasa, waza, wadha itu sama makhrajnya. Ta bertemu dengan za, sama-sama di ujung lidah. Tapi sifatnya berbeda. Ta sifatnya hamas, za sifatnya jahar. Ya, za sifatnya jahar. Nah, selanjutnya adalah ya za bertemu dengan wa. Za bertemu dengan wa, ya. Sama-sama di ujung lidah azza Allah, azza Allah. Sama. Cuman dia ya apa? Sifatnya berbeda. Wa isti'la, za istifal. Ya wa idbaq, ya. Za infitah. Nah, seperti itu. Selanjutnya adalah tadi apa? Sudah ya. Za bertemu dengan dha, ta bertemu dengan dal, ya dal bertemu dengan ta, ya. Ta bertemu dengan za, ta bertemu dengan po bertemu dengan ta, dan ba bertemu dengan mim. Nah, ini harus dihafal ya. Ba bertemu dengan mim. Pertama, ba bertemu dengan mim, ya. Ingat, ba bertemu dengan mim, po bertemu dengan ta bertemu dengan po, dal bertemu dengan ta bertemu dengan dal, ta bertemu dengan za bertemu dengan dha. Ada 7 tempat dia apa? Idgham mutajannisain. Idgham mutajannisain. Nah, contohnya ya, ada contohnya misalnya dal bertemu dengan ta, hasadtum. Masukkan dal sempurna ke ta. Hasadtum. Bukan hasadtum, ya. Bukan dibaca hasadtum, melainkan hasadtum. Ya, ke ta langsung. Hasadtum. Yang kedua adalah misalnya ya, ta bertemu dengan dal, ya. Masukkan langsung ke huruf dal. Contohnya asqalad da'wa. Ta-nya jangan dibunyikan, masukkan langsung ke huruf dal secara sempurna. Asqalad da'wa. Masukkan ke huruf dal langsung. Nah, misalnya ta bertemu dengan za, ya. Yalhaz dzalika bertemu dengan yalhaz dzalika. Ya. Saya ulang. Katanya ada yalhaz dzalika. Nah, ketika dia mutajannis, maka dia masukkan huruf tadi, huruf ta ke huruf za. Yalhaz dzalika.
Yalhadza. Yalhadza. Ya. Nah, tidak dibaca huruf sa-nya. Yalhaz dzalika tidak. Langsung ke yalhaz dzalika. Naam, hakadha. Paham insyaallah? Insyaallah paham ya. Lanjut ya. Po bertemu dengan ta. Nah, ini tidak disempurnakan ke huruf ta. Po tidak sempurna ke huruf ta. Karena apa? Karena huruf po adalah huruf yang paling kuat di antara semua huruf hijaiyah. Ya. Po adalah huruf yang kuat di antara semua huruf hijaiyah. Karena dia tempatnya di semua sifat-sifat yang kuat. Ya, sifat yang kuat misalnya jahar, syiddah, ya isti'la, itbaq, ya. Qalqalah. Dia tempatnya ada di tempat yang kuat-kuat. Makanya po tersebut adalah po itu huruf yang paling kuat di antara huruf-huruf yang lain, ya. Paling kuat pengucapannya. Nah, ya makanya ketika bertemu dengan ta di sini kan ada ta bertemu dengan po, ada po bertemu dengan ta. Nah, ketika po bertemu dengan ta, maka masukkan po dulu baru ke ta. Contohnya, lain basal ta. Masukkan po basal ta. Jangan basat ta. Contohnya ya. Saya coba contoh. Lain basat ta, berarti po-nya masuk ke huruf ta. Lain basat ta ini kurang pas. Ya. Paling dia po-nya sebutkan dulu untuk menghormati dia adalah huruf yang paling kuat di antara semua huruf hijaiyah. Lain basal ta. Po-nya masuk basal ta. Ya, po-nya masuk baru ke ta. Misalnya kalau po ya mau basal po misalnya basal po. Nah, po-nya jangan disebut langsung ke ta. Basal ta, lain basal ta, ya. Begitu. Nah, ini harus dicoba. Ya, ini harus dicoba. Kalau yang lain memang biasa aja. Yang masuk ke po, lumayan. Ya. Kang Andi coba. Lain basatta. Sa-nya jangan masuk ke po. Basot, basa. Lain basa. Basa. Sa. Sin ya. Ya. Nah, coba ini ya. Kamera yang Pak Hendri ada ya? Ada punya bukunya ya, insyaallah. Ada. Ya. Dikontrol. Ya, na'am. Laim basal jangan basot so jadi so. Basot sa. Lanjut. Lain basatta. Nah. Laim basalta. Nah, cobalah. Lain basatta. Nah. Kebetulan kayaknya Mumtaz, insyaallah. Ya, kebenaran. Cobalah ngaji. Lain basatta. Dah, na'am, hakeza. Ayo. Pak Hendri, lanjut. Lain basalta. Na'am, hakeza. Dari ta? Lain basalta. Na'am, hakeza. Nah, itu kalau po ya. Mungkin yang di sini ada yang mau mencoba. Oh, masih di ini ya, masih di jalan ya. Nah, kita lanjut ke contoh ya selanjutnya. Nah, ini karena ada 7 ya, kita 7-7-nya kita harus coba. Yadhalamu ya, yadhalamu ya. Zal masuk ke huruf wa. Walau annahum yadhalamu anfusahum ya. Walau annahum yadhalamu. Walau annahum idh zalamu. Nah, zalnya masukkan huruf wa. Idh zalamu. Ya.
idzalamu. Bukan idzalamu. Masukkan langsung ke huruf dha dengan sempurna. Dengan sempurna. Walau annahum idzalamu anfusahum idzalamu. Tidak dia misalnya idzalamu bukan. Ya. Langsung masuk ke huruf dha. Walau annahum idzalamu idzalamu anfusahum. Nah, jadi jangan idzalamu. Masukkan langsung idzalamu. Nah, coba Kang Andi. Walau annahum idzalamu. Ya, na'am. Oke. Lanjut Pak Henry. Walau annahum idzalamu. Ya. Rita. Walau annahum idzalamu. Ulang. Idzalamu. Idzalamu. Ya, na'am. Khair, alhamdulillah. Selanjutnya adalah tadi dal bertemu dengan dha. Yang pertama tadi apa? Ta bertemu dengan dal bertemu dengan ta, terus ta bertemu dengan dal, ta bertemu dengan dha, dha bertemu dengan ta, tadi dal bertemu dengan dha. Nah, sekarang kita coba yang apa? Ba bertemu dengan mim. Ya, ba bertemu dengan mim. Nah, ini didengungkan dua harokat. Misalnya ya bunayya yarkam ma'ana. Ya, yarkam ma'ana. Ya bunayya yarkam ma'ana. Saya tulisannya adalah yarkab ma'ana. Yarkab ma'ana. Ya. Yarkab ma'ana. Tapi di sini dibacanya adalah yarkam ma'ana, ya. Yarkam ma'ana. Jadi dibacanya yarkam ma'ana. Nah, ro-nya di sini kita belum bahas tentang ro ya. Ro yang dibaca tebal dan tipis. Ya. Tapi kalau sudah mempelajarinya mungkin Teh Rita atau Pak Hendri ya, atau Kang Andi mungkin sudah pelajari huruf ro yang tebal dan tipisnya. Di sini ir kama, tapi dia dibaca tebal. Ir kam ma'ana. Ya, ir kam ma'ana. Ya, ir. Ada ba di situ. Jadi irkab ma'ana, tapi ba-nya masuk ke huruf mim dengan sempurna. Irkam ma'ana. Coba Kang Andi. Irkam ma'ana. Nah, Pak Henry. Irkam ma'ana. Ya, Rida. Irkam ma'ana. Bang Edo mau coba? Irkam ma'ana. Umumkan. Kam ma'ana. Irkam ma'ana. Ya. Kita coba yang tak, yang terakhir adalah tak bertemu dengan po. Tak bertemu dengan po, yang masukkan langsung ke huruf po dengan sempurna. Fa'amanat ta'ifah. Fa'amanat ta'ifah. Fa'amanat ta'ifah. Kan fa'amanat ta'ifah. Fa'amanat ta, masuk langsung ke huruf ta. Nah, kita baca fa'amanat ta'ifah. Tapi masuk langsung ke huruf ta. Fa'amanat ta. Fa'amanat ta'ifah. Ya, masuk taknya masuk sempurna ke huruf apa? Ta. Tidak dibaca taknya. Coba Kang Andi, fa'amanat ta'ifah. Fa'amanat ta'ifah. Pak Hendri. Fa'amanat ta'ifah. Teh Rita.
fa'amana ta'ifah. Bang Edo. Fa'amana ta'ifah. Ulang, pokoknya masukkan. Fa'amana ta'ifah. Fa'amana ta'ifah. Ya. Lanjut. Nah, saya ulang, mungkin Bang Edo baru masuk ya, Bang Edo. Ya, Ustaz. Nah, saya ulang ya dari idgham ya. Idgham yang tadi pertama adalah idgham mislain atau idgham mutamatsilain yang mana dia idghamnya sama ya. Hurufnya sama di awal dan di depannya atau sebelumnya dan setelahnya. Idgham ini sama sifatnya, sama juga makhrajnya. Saya ulang. Idgham mutamatsilain dia sama sifatnya, sama juga makhrajnya. Nah, karena sudah kita belajar makhraj dan sifat, Anda tidak akan jelaskan ya makhraj dan sifat ya. Antum sudah paham insyaallah. Kalau belum paham, ya, antum baca lagi bukunya insyaallah. Selanjutnya adalah apa? Tadi yang kita pelajari idgham mutajanisain, idgham mutajanisain. Yang tadi ba bertemu dengan mim, ya. Ta bertemu dengan to bertemu dengan ta, dal bertemu dengan ta bertemu dengan dal, ya. Terus za bertemu dengan wa, ya. Terus sa bertemu dengan za. Ini dipelajari tadi ada 7 tempat ya. Kalau belum ada bukunya, coba ditulis ya. Ada 7 tempat ya. Ba bertemu dengan mim, ya. Ta bertemu dengan po bertemu dengan ta, dal bertemu dengan ta bertemu dengan dal, sa bertemu dengan za, dan zal bertemu dengan wo. Ini harus diingat ya, harus diingat. Tadi kan idzalamu ya, misalnya irkab ma'ana, ba bertemu dengan mim, irkab ma'ana harusnya ya. Tapi dibaca memang hukumnya adalah irkab ma'ana. Nah, yang terakhir dari segi makhraj dan sifat adalah apa? Ya idgham mutaqarribain. Idgham mutaqarribain. Idgham mutaqarribain ini maksudnya apa? Yang dekat dengan makhrajnya. Misalnya qaf dengan lam, qaf dengan kaf, lam dengan ro. Ya, qaf dengan kaf, lam dengan ro. Bisa saja misalnya yang dekat makhrajnya apa saja yang dekat? Ya dengan sya juga dekat. Dekat-dekat ya, qaf dengan kaf, ya dengan sya bukan dekat di satu tempat. Ya, yang terdekat saja, tapi yang dituliskan oleh ustaz atau syekhnya adalah qaf dengan kaf, lam dengan ro. Ini dekat-dekat makhrajnya ya. Kenapa dia lam dengan ro dekat? Ya kalau orang masih kecil nggak bisa dia bacakan atau menyebut huruf ro, pasti dia huruf lam. Ya. Kalau dia lari pasti lali. Ya. Karena saking dekatnya huruf dengan huruf lam. Anak kecil kalau tidak bisa huruf ro, pasti dia huruf lam. Al. Ya. Misalnya ular melingkar di pagar RRI misalnya. Ya pasti dia ular melingkar di pagar LLI. Pasti dia huruf L. Ya, ular melingkar di pagar. Ular melingkar di pagar. Karena dekat dia dengan huruf ro. Kayak idgham mutaqarribain ya, atau idgham yang dekat sekali makhrajnya. Bisa jadi sifatnya sama, bisa jadi sifatnya dia berbeda. Diteruskan adalah berdasarkan apa? Mutaqarribain ini dia berdekatan makhrajnya atau sifatnya biasanya kedua-duanya sama. Misalnya qaf dengan kaf dia biasanya sama-sama syiddah ya, qaf dengan kaf, lam dengan ro sama-sama dia inhiraf ya. Jadi bisa jadi dia sama, bisa jadi juga dia tidak sama ya. Misalnya lam dengan ro juga sama ya, tawassut ya.
Jadi juga dia sama misalnya istifal atau dia infitah ya. Bisa jadi juga dia tidak dengan qaf dengan kaf ya, ada tempatnya tidak sama. Mana hamas dengan di jahar. Nah, ini biasa kalau yang ini. Ada dua tempat di sini tuliskan, ada dua tempat qaf bertemu dengan kaf, lam bertemu dengan ro. Saya ulang, qaf bertemu dengan kaf dan lam bertemu dengan ro. Contohnya apa? Lam bertemu dengan ro ya. Bal rafa'ahu Allah ya. Bal rafa'ahu Allah. Dibaca apa? Bal rafa'ahu Allah. Lamnya masukkan huruf ro langsung. Bal rafa'ahu Allah dibaca bal rafa'ahu Allah. Ya. Bal langsung dimasukkan huruf ro, bal ro. Bal ro. Contohnya tadi bal rafa'ahu Allah ilaihi. Bal ro. Ya, tidak dibaca bal ro, tapi dibaca bal ro. Masuk langsung ke huruf ro. Lanjut ya, lam bertemu dengan ro. Wa qul rabbi ya. Wa qul rabbi dibaca wa qur rabbi. Wa qur rabbi. Tidak baca wa qul rabbi, tapi dibaca wa qur rabbi zidni ilma. Yang bertemu dengan qaf bertemu dengan kaf. Misalnya qaf bertemu dengan kaf apa? Yang satu alam nakhluqukum. Alam nakhluqukum. Ya qaf nakhluqukum. Luqukum ya. Tapi karena dia mutaqarrib, dia dekat makhrajnya, maka dihukumkan dengan idgham mutaqarribain. Itu namanya dekat ya. Dekat sifatnya dan dia juga dekat makhrajnya. Dibaca alam nakhluqukum. Ada dua cara bacanya ya. Dia menyertakan huruf qaf terlebih dahulu baru ke kaf, misalnya alam nakhluqukum, luqkum. Nah, tapi yang kuat dan yang rajih adalah langsung masukkan ke huruf kaf. Alam nakhluqukum ya, tanpa membaca qafnya ya. Alam nakhluqukum. Nah, juga diajarkan alam nakhluqukum. Ya, kalau alam nakhluqukum ini sedikit, oke. Tapi yang raja dalam alam nakhluqukum, alam nakhluqukum. Qaf bertemu dengan kaf ya. Jadi langsung ke huruf kaf, tidak disertakan huruf qafnya. Ya, itu idgham yang dilihat dari atau ditinjau dari sisi sempurna, dari sisi makhraj dan sifatnya. Mangga kalau ada yang didiskusikan silakan. Andi. Mangga, bade ada nu ditaroskeun. Insyaallah aman, Kang. Alhamdulillah, Masya Allah. Terima kasih. Baik, kalau nggak ada yang bertanya berarti saya dulu bertanya. Ini apa mutaqarribain itu kan yang dekat Tat ya, sifat serta makhluknya hampir sama. Ada beberapa literasi itu ada yang memasukkan kalau misalkan tadi Ustaz sebutkan, kalau Ustaz sebut yang bertemu mim itu kan mutajanisin Tat. Tapi ya, ada juga menyebut dia itu ke ini. Oh, mana ya tadi? Ya, ada beberapa pendapat begitu enggak? Ya, Tat. Baik. Idgham mutajanisain. Ya, ada yang menyebut ke mutaqarribain. Baik, mim dengan ba atau dia ba bertemu dengan mim, partnya ba bertemu dengan mim. Kalau mim bertemu dengan ba itu jatuhnya kemungkinan jadi ikhfa syafawi. Ya. Ba bertemu dengan mim, apakah dia idgham mutajanisain ya, atau idgham mutaqarribain? Ya. Bisa jadi ya, kalau dari segi pengertiannya mutaqarribain itu dia dekat sifatnya ya, jadi sama sifatnya ya, juga sama makhrajnya ya. Bisa jadi dia juga misalkan dia
jauh, misalnya dia sama makhrajnya, juga sama sifatnya. Ba dengan mim ya, sama makhrajnya, tapi sifatnya dia jauh sekali berbeda. Misalnya ada yang ba itu sifatnya dia syiddah, mim sifatnya dia misalnya dia tawassut, sama-sama dia jahar juga di jahar dan sebagainya. Bisa jadi disebutkan dengan idgham mutaqarribain, tapi banyak sekali ya yang muqarrib, yang dekat-dekat ya. Bisa jadi juga disebut dengan idgham mutaqarribain. Bukan hanya sekedar qaf kaf lam ra atau misalnya mim dengan ba ya. Tapi yang dicontohkan di kitab ya adalah ba dengan qaf dengan kaf, lam dengan ro. Nah, seperti itu. Wallahu taala alam. Siap, syukran Ustaz. Puan. Ya, kalau tidak ada kita lanjutkan ke pembahasan yang terakhir insyaallah ya, idgham ditinjau dari segi sempurna dan kurangnya. Kamil atau angkos atau naqis. Dia sempurna dan kurang. Nah, sempurna bagaimana? Yang dimaksud dengan sempurna adalah sesuai dengan arti idgham, yaitu memasukkan atau mentasydidkan huruf sebelum ke huruf setelahnya. Huruf yang pertama, huruf yang kedua misalnya. Huruf yang pertama, huruf yang kedua. Singkatnya begini ya, idgham kamil, namanya idgham kamil, idgham yang sempurna. Kalau ada dia bertasydid, tandanya ke depannya itu bertasydid, maka dia idgham kamil. Misalnya Ar-Rahman bisa dikatakan idgham kamil, bisa. Karena al-ra harusnya al-ra. Alif lam ra. Ar-Rahman. Masuknya lam tidak dibaca, masuk ke huruf ra. Kalau dieja ya syamsiyah mudghama fi ra'il maftuhah. Jadi mudghama fi ra'i. Jadi dia masuk ke huruf ra dengan fathah misalnya ar-ra. Ar-ra. Nah, kan kalau tulisannya al-ra, tapi dia masuk. Dan juga kalau pembahasan alif lam syamsiyah dengan alif lam qamariyah, biasanya kalau alif lam syamsiyah disebut dengan idgham syamsiyah. Kalau alif lam qamariyah biasanya disebut dengan idhar qamariyah. Kenapa? Kenapa ada idhar qamariyah? Karena alif lamnya dibaca jelas. Alhamdu, alif lamnya dibaca jelas. Maka di sini termasuk hukum bacaannya, kalau alif lam dia alif lam idhar qamariyah. Ya, idhar qamariyah. Banyak yang menamakan idhar qamariyah. Kalau alif lam syamsiyah dikatakan bukan idhar tapi idgham. Idgham syamsiyah. Kenapa? Karena masuknya ya langsung ke huruf ra. Ditasydidkan atau diidghamkan, dimasukkan ke huruf ra. Misalnya tadi Ar-Rahman harusnya alif lam ra. Al-Rahman dibaca Ar-Rahman. Misalnya min rizqillah, misalnya min rizqillah. Nun sukunnya masuk langsung huruf ra. Mir rizqillah. Mir rizqillah. Tidak ada suara nun sukun yang dibaca. Min rizqillah masuk langsung ke huruf ra. Mir rizqillah. Kalau cetakan Madinah atau mushaf ya Utsmani yang Madinah, maka dijelaskan langsung dituliskan ra langsung tasydid di sana. Misalnya min rizqillah dituliskan mir rizqillah. Misalnya min laban masuk nun sukunnya masuk ke huruf lam langsung. Mil laban, sempurna masuknya ke huruf lam. Ya, sempurna masuk huruf lam. Hal lakum, lam bertemu dengan lam. Hal lakum. Ada dua kata, hal dengan lakum. Masuk langsung huruf lam. Hal lakum. Fa'amana ta'ifah.
Fa'amana ta'ifah. Ingat ya. Fa'amana ta'ifah. Oh ini Ustaz idgham mutajanisain. Oh itu iya, idgham mutajanisain, benar. Kalau dari sifat dan makhrajnya. Kalau ditinjau dari segi sempurnanya, maka dia idgham kamil. Idgham kamil. Nah, oleh karena itu, paham benar masalah idgham. Jadi dilihat dari sisi mana dulu. Kalau dilihat dari sisi dia sempurna dan kurangnya, maka dikatakan ya idgham kamil. Kalau ditinjau dari makhraj dan sifatnya, maka dia masuknya dari idgham mutajanisain. Nah, begitu ya. Cara menjelaskan seperti itu nanti. Apa hukum bacanya ini? Fa'amana ta'ifah. Hukum tajwidnya apa? Oh ini idgham mutajanisain. Bukan, ini mah idgham kamil. Jangan ya. Dua-duanya benar. Dilihat dari sisi yang berbeda. Misalnya, kalau di sisi sempurnanya, maka dia idgham kamil. Kalau dilihat dari segi makhraj dan sifatnya, maka dia adalah idgham mutajanisain. Nah, karena dia sejenis, dalam artian sejenis ini dia makhrajnya sama, mungkin sifatnya yang berbeda atau kebalikannya. Nah, misalnya juga qad tabayyana ar-rusydu min al-ghayy. Qad tabayyana. Masuk dal ke huruf ta. Qad ta. Ya, tidak ada menyebut huruf dal. Qad ta tidak. Qad ta. Sempurna masuknya. Intinya tandanya adalah dia bertasydid, ya, idgham kamil saja langsung ke tasydid. Ya, langsung ke tasydid. Selanjutnya adalah contoh yang lain misalnya. Bal rafa'ahu Allah tadi. Ya, zalamu juga. Hudan linnas. Masukkan huruf lam hudan linnas. Tidak ada dia ke huruf dan dulu hudan linnas. Tidak. Sempurna maksudnya hudan linnas. Misalnya bukan ini mah hudan linnas, ini mah hukum bacaannya idgham bi ghairi gunnah. Idgham bila gunnah. Bukan, ini mah idgham kamil ya. Kalau dilihat dari segi nun, sukun dan tanwin, maka dia idgham bila gunnah atau idgham bi ghairi gunnah. Kalau dilihat dari sempurnanya idgham yang masuk atau sesuai dengan kaidah idgham itu memasukkan, maka ini adalah idgham kamil. Mana dilihatnya dulu dari sisi mana, ya. Nah, ya banyak contohnya adalah misalnya fama rabihat tijaratuhum, ya. Fama rabihat tijaratuhum, tak yang rabihat tijaratuhum. Fama rabihat tijaratuhum, tak yang pertama masukkan ke tak yang kedua dengan cara sempurna. Pokoknya jelas, Anda sampaikan sekali lagi, dia tasydid. Contohnya yang pertama tidak tasydid, yang kedua dia tasydid. Ini idgham kamil. Idgham. Nah, contohnya juga wa katharat ta'ifah, wa katharat ta'ifah, wa katharat ta'ifah, wa katharat ta'ifah. Ada tak di sana, wa katharat ta'ifah. Nah, kan tapi dia huruf ta-nya sempurna masuk ke ta-nya sempurna ke ta, maka dihukumkan dengan idgham kamil. Dilihat dari sempurna dan kurangnya, maka dibaca wa katharat ta'ifah, wa katharat ta'ifah. Nah, banyak sekali contohnya ya. Khafidatur rafi'ah, khafidatur rafi'ah, ya. Tun rafi'ah, tapi dibaca tur rafi'ah. Khafidatur rafi'ah, ya, khafidatur rafi'ah. Jadi dia tidak baca tanwinnya, langsung ke huruf ra. Ya. Yudrikumul maut juga ya. Banyak sekali. Yubayyin lakum, yubayyin lakum, yubayyin lana, yubayyin lana. Masuk huruf lam, yubayyin lana. Ini juga sama. Nun sukun bertemu dengan lam. Nun sukun bertemu dengan lam. Ini pembacanya apa? Itu kan di gunnah.
idgham bila gunnah. Bukan, ini idgham kamil. Nah, sama dua-duanya benar. Satu dilihat dari sisi kesempurnaannya idgham kamil, satu dilihat dari dia nun sukun dan tanwin, maka dia idgham bi ghairi gunnah, idgham bila gunnah, maka dua-duanya sama ya, dan dua-duanya benar. Nah, sampai di sini paham insyaallah idgham kamil. Alhamdulillah kalau sudah paham ya. Kan kalau sudah diam berarti paham. Yang kedua adalah idgham naqis. Idgham yang kurang. Ya, idgham naqis ini ya ada yang sifat idbaq dan gunnah. Sifat dia idbaq dan gunnah. Contohnya gunnah adalah yang idgham bi ghairi gunnah, misalnya min waliyyin wala wa, ya min wa ada kedengaran min wa ada nun sukunnya yang masih setengah dibaca huruf wa. Ya, nah kalau dia naqis juga ada yang idbaq. Yang pertama idbaq bagaimana? Tadi basalta, to-nya terdengar dahulu baru ke ta. To-nya dibacakan dahulu baru ke huruf ta. Basalta ya. Ya, bukan basatta, tapi basalta. Makanya dia tidak sempurna ke huruf ta. Makanya namanya idgham naqis. Idgham naqis. Bukan saat ini namanya idgham mutajanisain. Naam, sama ya. Kalau dilihat dari makhraj dan sifatnya dia idgham mutajanisain. Kalau dilihat dari segi kurang dan sempurnanya, maka dikatakan juga idgham naqis. Ya, kita lihat dari dua sisi itu. Ya. Idgham naqis. Nah, idgham naqis ini adalah dia kurang masuk ke huruf setelahnya. Tidak dimasukkan atau kurang masuk ke huruf sempurnanya, juga naqis yang kurang. Contohnya juga apa? Pokoknya dia di ahadtu ya, ahadtu ya, po masuk ahadtu ya, farradtu ya, farradtu ya, sama. Jadi yang berkenaan dengan idbaq yaitu huruf po. Huruf po saja, yang lain kayaknya tidak ada. Huruf po saja. Selanjutnya adalah yang lihat dari gunnahnya. Ada dua ya, yang naqis juga ada dua. Yang idbaq dan yang gunnah. Yang gunnah tadi nun sukun bertemu dengan waw dan nun sukun bertemu dengan ya. Yaqulu, iyaqulu. Yang bertemu dengan ba ya. Yang bertemu dengan waw, min waliyyin wala waq. Seperti itu. Naam. Sampai di sini insyaallah paham atau ada yang perlu didiskusikan? Mangga, silahkan. Ustaz, mau tolong diulangi yang idgham nakis yang sifatnya itbaq dan gunnah, Ustaz. Contohnya barusan tadi belum sempat kecatat. Ya, baik. Idgham naqis atau idgham yang kurang masuk ke huruf setelahnya, Anda coba catat contohnya ya. Idbaq itu dia huruf idbaq. Contohnya huruf idbaq itu apa? Ya. Huruf idbaq ada po ya, apa? Po, so, po. Tapi yang dimaksud di sini yang dimasukkan huruf po. Karena huruf po yang masuk daripada idgham tajanis dan sebagainya. Coba Anda contohkan, Anda tuliskan contohnya yang idgham naqis. Ini yang idbaq dulu, yang idbaq. Yang idbaq contohnya adalah dia bertemu dengan apa? Tadi apa namanya? Po. Misalnya bahasa po yang tadi ya. Ya, bertemu dengan po ini. Po basal ta. Ini jadi dia masukkan ke huruf, masukkan po dulu masuk ke baru ke huruf ta. Ya. Basal ta. Ini apa dia naqis. Karena apa?
tidak sempurnanya po ini masuk ke huruf ta. Maka namanya nakis. Kalau sempurna berarti begini, basatta, ini sempurna, basatta. Po-nya tidak disebutkan karena masuk ke sini. Ya. Karena dia idgham naqis, dia kurang, maka po-nya tidak disempurnakan masuk ke huruf ta, melainkan dibaca setengahnya. Basauta, basauta. Ya, nah. Oke. Insyaallah fahim. Teh siapa? Teh Rita. Kalau yang gunah Ustadz, nun sukun Nah, bertemu wawu dan nun sukun. Kalau gunah bagaimana? Yang kedua adalah gunah. Gunah, nun sukun bertemu dengan wawu dan nun sukun bertemu dengan ya. Misalnya nun sukun bertemu dengan wawu. Min waliyyin wala wa. Misalnya min wa. Min wa liyun wala. Di sini ada min wa liyun wala waq. Nah, di sini adalah nun sukun bertemu dengan waw. Nun sukunnya masih dibaca gunnah. Tanwinnya juga masih dibaca gunnah masuk ke wa, ini juga masuk ke wa. Miu miu masuk ke wa. Liu masuk ke wa. Karena masih adalah nun sukunnya ya. Karena dia juga dibaca bi gunnah. Ya, dikatakan dia idgham naqis. Masih terbaca nunnya dan tidak sempurna masuk ke huruf wa. Contoh yang kedua adalah yang nun sukun bertemu dengan ya. Yang nun sukun bertemu dengan ya. Saya iyaqulu ya. Iyaqulu. In yaqulu. Ya. Itu yaquluna. Saya ulang. Yaquluna. Yaquluna. In nun sukunnya masih bersisa dengan ya, tidak sempurna masuk ke huruf ya. Yaquluna dia ada gunnah yang tersisa. Nah, namanya idgham naqis, tidak sempurna masuk huruf ya, melainkan masih ada sisa Ada sisa gunnah, itu sisa nun sukun ke huruf ya. Nah, seperti itu teh. ya nuhun Ustadz. Sami-sami. Mangga ada lagi. Maka boleh bertanya kepada Ustadz, silahkan. Kalau nggak ada nanti bisa-bisa Ustadz yang nanya nih. Ayo, Bang Edo. Pak Henry. Sebelum nanti mungkin sebelum ditutup mungkin ada informasi Ustadz mengenai daurah yang akan diadakan oleh Ustadz bersama rekan-rekan. Nanti mungkin bisa diinfokan juga biar nanti bisa kita share juga di teman-teman yang lain. Jadi langsung disampaikan oleh Ustadz tentang mungkin nanti sebelum ditutup tentang daurah yang bersama Syekh Ahmad. Syekh Ahmad ya. Mungkin selain yang bahasan ini, barangkali ada dari bahasan yang sebelum pertemuan ini, atau Teh Hani bagaimana pertemuan pertama ini bergabung ngebul nggak? Alhamdulillah sudah paham semua berarti anak sudah tahu, antum sudah paham semua insyaallah. Amin. Kalau saya saking ngebulnya kepencet langsung lift saya. Masya Allah, ini Bang Edo kayaknya dari suaranya ini segar sekali nih. Silahkan, mau ada yang disampaikan Bang Edo? Jangan. Udah buka mic malah bilang jangan.
Alhamdulillah ya. Insya Allah di malam Ahad mungkin anak akan ulang sedikit tentang idgham dan kita langsung masuk ke nantinya ke mad ya. Mad yang nantinya insya Allah mungkin pembahasan mad lumayan akan membingungkan ya, tapi insya Allah tidak ya, teman-teman semua sudah paham insya Allah cepatlah pembahasan mad ya. Target anak ya setidaknya kan antum di rumah itu pasti jadi imam nanti itu di masjid insya Allah, jadi imam tarawih ya. Bagi yang ikhwan ya, imam tarawih saja kalau tidak di rumah ya di musola dekat rumah ya. Mudah-mudahan tunjuk nanti jadi imam tarawih ya. Coba nanti kita sebelum Ramadan bereskan ya satu surah atau dua surah. Pengennya sih beberapa menit sebelum ditutup kita satu surah dulu ya, selesai satu surah dulu selesai. Misalnya sebelum tutup misalnya kita belajar Al-Ikhlas atau An-Nas, lanjut besoknya Al-Falaq, lanjut besoknya Al-Ikhlas. Setidaknya sampai ya kalau di kampung-kampung itu kan yang tenar itu dari An-Nas sampai At-Takasur. Ya. Dari At-Takasur itu Alhaakumut Takasur itu setar itu sampai An-Nas. Ya. Jadi paling kalau di kampung-kampung seperti itu. Ada juga yang di kampung-kampung 30 juz ya. 30 juz. Ada di kampung Quran namanya. Kampung Quran 30 juz. Iya, insyaallah coba anak pengen dengar Inna a'tainakal kautsar. Ini ayat favorit ketika ya terhimpit dengan waktu qobliyah ya. Jadi kita cari ayat yang paling pendek. Inna a'tainakal kautsar. Sekarang kita talqinkan ya. Inna a'tainakal kautsar. Mudah-mudahan malam ini bisa insyaallah. Karena ini sudah habis materinya. Bonusnya adalah inna a'tainakal kautsar. Ya, nah. Saya mulai, nanti teman-teman mungkin bisa mengikuti sesuatu ya. Saya mulai ta'awudz dan basmalah disatukan insyaallah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Coba Pak Henry duluan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Kang Andi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Darita. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Darita, mohon maaf disadari nggak kalau ada yang dari hidung? Coba di akhir-akhir itu dipencet hidungnya. Ini rajim, coba dipencet. Ini rajim. Sambil dipencet, sambil dibuka-buka. Coba. Ini rajim. Nah, alhamdulillah. Jadi biasanya di akhir-akhir itu banyak yang misalnya minasyaitonir rajim. Ya. Jadi biasanya masih ke hidung ya, Ustadz? Ya, tadi masih ke hidung. Jadi coba dilatih lagi biar dia wajib, nggak ada hubungannya. Ini rajim. Ya. Ini rajim. Ya, nah seperti itu. Ya, siapa lagi? Sebelahnya. Teh Retno masih diangkut? Masih kayaknya ya. Berarti Bang Edo berarti.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Masukkan ke huruf ro, tadi sudah belajar idgham. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ha langsung ke ra. Ha langsung ke ra. Hamzah waslin tasbut waslan nabda'u biha. Alam tamshiyah mudghama fi ra'il maftuhah. Hirra ya. Hirra. Jangan hira. Hirra. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Na'am, hakadha. Insyaallah. Lanjut. Inna a'tainakal kautsar. Coba, Pandri. Inna a'tainakal kautsar. Nah, Andi. Inna a'tainakal kautsar. Ra-nya tebalkan. Thar. Ulang. Inna a'tainakal kautsar. Sor ya. Sor. Kautsar. La. Sa. Inna a'tainakal kautsar. Thar. Thar. Yang sor. Sor. Jadi sor. Sor. Ulang. Inna a'tainakal kautsar. Naam, hakadha. Darita. Inna a'tainakal kautsar. Qoyna la. Qoy. Qoi. 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 Inna qoyna. Qoi. Jangan ditekankan. Qoyna dah. Qoi. Jangan ke sini. Jangan ke ada ain yang qoi. Qoi ya. Oh. Qoi. Qoi. Ulang Ustaz. Ulang. Inna a'tainakal kautsar. Nah, nantilah insyaallah kalau antum dengar di ulangnya pasti kedengaran di rekamannya maksud. PR atau Qoi. Ustaz ya? Ya, PR. Qoi ya. Qoi. Ini qoi berarti ke ain. Qoi bukan. Inna qoi coba ya. Qoi. Qoi dengan qoi jangan ada kedengaran ainnya. Inna qoi bukan. Qoi. Qoina. Inna a'tainakal kautsar. Nah, begitu. Sudah aman. Bang Edo? Mana Bang Edo? Lanjut Bang. Inna a'tainakal kautsar. Jangan ikutin tanya yang itu tebal. For la. Inna a'tainakal kautsar. Thar. Lanjut. Ya. Inna a'tainakal kautsar. Ya. Fasalli li rabbika wanhar. Coba Henry. Fasalli li rabbika wanhar.
Rabbi. 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 Fasalli li Rabbi. Fasalli li Rabbi. Bukan Rabbi. Bilang. Fasalli li rabbika wanhar. Nah. Ayo, lanjut. Kang Andi. Oh, siap. Fasalli li rabbika wanhar. Rabbi. Kedengar nggak? Rabbi. Rabbi. Ya. Fasalli li rabbika wanhar. Nah, cerita. Fasalli li rabbika wanhar. Nah, Bang Edo. Fasolli li rabbika wanhar. Soalnya jangan terlalu jangan terlalu dipulang. Jangan diduplikat. Bilang. Fasolli li rabbika wanhar. Ya, roknya tebalkan. Fasalli li rabbika wanhar. Har. Bilang. Fasolli li rabbika wanhar. Jangan haro. Nah, Fasolli li rabbika wanhar. Inna syani. Lanjut. Fasalli. Sekali lagi. Fasolli li rabbika wanhar. Ya, masih kurang roknya haru. Ya. Fasalli li rabbika haru. Fasolli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Ayo, Andri. Inna syani'aka huwal abtar. Ulang. Inna syani'aka huwal abtar. Ya, nah, ayo. Kang Andi lanjut. Inna syani'aka huwal abtar. Nah, cerita. Inna syani'aka huwal abtar. Ulang. Inna syani'aka huwal abtar. Ya. Bang Edo. Inna syani'aka huwal abtar. Abtar. Ulang. Inna syani'aka huwal abtar. 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 Ulang. Inna syani'aka huwal abtar. Tor lah. Inna syani'aka huwal abtar. Taro. Inna syani'aka huwal abtar. Saya lanjutkan ya satu surat langsung ya. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Di huwa banyak orang yang salah juga. Huwa dia. Nah, itu ya di
sudah insya Allah sudah bagus ya. Nah, maksud Ana mudah-mudahan bisa nanti ke depannya kita sekarang kita satu surah yang pendek-pendek dulu ya. Ila fi Quraisy atau apa? Wal asr misalnya seperti itu ya. Jadi pelan-pelan nyicil ya, nyicil pelan-pelan. Sambil kita praktekkan apa yang telah kita pelajari, misalnya inna a'tainakal kautsar itu banyak inna a'taina, ain itu dia sifatnya tawassut inna a'tainakal kautsar. Saya ka ya itu kan sifatnya dia apa? Hams, juga sifatnya syiddah. Apa? Baru mengingat-ingat satu surah pendek-pendek, baru mengingat-ingat gitu. Biar apa langsung dipraktekkan apa yang telah dipelajari. Seperti itu insyaallah, mudah-mudahan kedepannya bisa seperti itu. Nah, mungkin ini yang bisa disampaikan pada malam hari ini. Saya mohon maaf kalau ada salah kata ya, dan sebelumnya Anda informasikan kepada teman-teman ya. Insyaallah dalam waktu dekat ini kami ya dengan tim yang lain insyaallah akan mengundang Syekh dari Mesir, Syekh Ahmad ya. Beliau pemegang sanad Tufah ya, ke-6 dari Imam Al-Jamzuri. Dia ke-6, orang yang ke-6 dari Imam Al-Jamzuri. Jadi pembuat matan atau yang memegang matannya adalah Sulaiman Al-Jamzuri. Beliau adalah pemegang sanad ke-6-nya. Dan insyaallah kita akan bahas itu ya dengan syekhnya tentunya, dan insyaallah satu kali sepekan dengan syekh dan selebihnya insyaallah dengan ana ya, insyaallah, dan teman-teman yang lain ya. Oleh karena itu ya, kalau antum selesai tufahnya insyaallah dapat sanad. Kalau dapat sanad ya insyaallah antum orang yang ketujuh ya, orang yang ketujuh tersambung dengan beliau ya. Oleh karena itu mudah-mudahan bisa dihafalkan dari sekarang ya, matan tufah. Ya setidaknya kalau tidak masalah insyaallah dapat ijazah ya, dapat ijazah insyaallah dari beliau. Beliau di Qiraat juga, pengajar Quran juga ya. Dan anak istilahnya metik beratkan ke antum semua, kemudian bisa ikut ya. Saya sebenarnya pengen mewajibkan untuk ikut, tapi berat, takutnya berat ya. Tapi saya mengharuskan antum mudah-mudahan ada waktu dan ikut. 2 bulan, daurahnya 2 bulan, lama ya daurahnya. Kita selesaikan tufah 2 bulan. Ya. Nanti mungkin beliau yang menyampaikan tufah di syarah, nanti insyaallah kita akan bahas apa yang tadi disampaikan oleh Syekh ya, yang belum paham nanti sudah dipahamkan ya, atau dikaji ulang apa yang tadi disampaikan oleh Syekh nantinya. Karena itu ya, silakan anak sudah sebarkan ininya, pamfletnya, posternya. Mudah-mudahan antum juga kalau kurang paham tanya aja ke Kang Fahmi insyaallah. Karena itu anak saya pengen mengharuskan antum ikut ya, tapi takutnya antum sibuk juga ya. Karena itu bagus sekali. Ya, itu mungkin yang bisa Anda sampaikan. Saya kembalikan ke Kang Andi, silakan. Baik, Ustadz, sebelum kita tutup, mohon doanya agar kita semua istiqomah. Di samping itu juga mohon sekalian didoakan juga teman-teman kita yang kerabatnya sedang sakit dan juga ada bapaknya yang sedang sakit, juga mohon sekalian didoakan Ustadz. Mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillah di kesempatan malam hari ini Allah masih berikan kita kesempatan untuk bernafas dan bertemu. Saya pribadi ya, selalu berdoa kepada Allah Ta'ala, Allahumma rzuqnal istiqomah. Semoga Allah memberikan istiqomahan dalam jalan yang benar. Dan Allah ridhoi ya. Allahumma
arzuqna istiqamah. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa syifaa syafi la syifaa illa syifaa syifaa la yughadiru saqama. Mudah-mudahan yang sedang diuji sakit oleh Allah, Allah angkat penyakitnya dan meninggikan derajatnya. Nabi SAW mengatakan tidak ada duri yang menancap ya melainkan rasa sakitnya tetap penggugur dosa. Mudah-mudahan sakitnya sebagai penggugur dosa dan mengangkat derajat di surga Ta'ala. Mudah-mudahan kita yang belajar diberikan istiqomahan, diberikan kemudahan dalam belajar. Karena Allah janjikan orang yang menuntut ilmu maka dia dimudahkan jalannya menuju surga. Dan Nabi berikan sambutan kepada orang menuntut ilmu, marhaban bi thalibil ilmi, selamat datang kepada menuntut ilmu. Oleh karena itu mudah-mudahan Allah berikan kita istiqomahan. Sekali lagi Allahumma rzuqnal istiqamah. Allahumma rzuqnal istiqamah. Allahumma rzuqnal istiqamah. Wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, turun pisan Ustadz, jazakallahu khairan. Terima kasih untuk teman-teman yang udah bergabung, juga yang baru bergabung. Alhamdulillah, semoga seperti yang disampaikan Ustadz, kita bisa selalu istiqomah dalam menuntut ilmu. Jangan lupa untuk selalu bersabar dan melatih apa yang telah disampaikan, insya Allah. Dan mohon maaf bila ada kekurangan, karena tentu kesempurnaan hanya milik Allah. Dan selamat istirahat semuanya. Insya Allah kita bertemu di malam Ahad. Tentunya di Nggak Ngaji, Nggak Asyik. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ditutup ya. Monggo.